Terus kemudian yang banyak ditanya adalah dari mana Kick Andy menemukan narasumbernya. Kalau dulu itu sulitnya menemukan karena pertama Kick Andy nggak dikenal. Kemudian kedua, teknologi digital ya, media sosial belum berkembang dengan baik, nggak seperti sekarang. Jadi mencari itu risetnya lebih berat ya. Kita harus mengandalkan juga wartawan-wartawan Metro TV di lapangan. Kalau menemukan orang-orang yang punya cerita bagus, tolong disampaikan ya, nanti kita undang orangnya. Begitu caranya. Kemudian riset artikel-artikel dan seterusnya. Atau kita bertemu orang dan orang itu ternyata punya cerita yang menarik. Tapi hari ini ya, karena teknologi digital udah berkembang, jadi lebih mudah karena banyak orang mengusulkan lewat media sosial Kick Andy Show, misalnya di Instagram, di Facebook, Twitter. Ada yang juga WhatsApp ya, kemudian ada yang pas ketemu kemudian dia usulkan, atau pas aku ngobrol misalnya di pesawat atau pas ketemu di terminal, maksudnya terminal pesawat ya, itu pas ngobrol-ngobrol, menarik juga Pak, boleh minta nomor teleponnya, boleh nggak satu hari saya undang cerita tentang apa yang Anda ceritakan tadi di Kick Andy gitu ya. Nah jadi dari situ aku bilang ini menarik. Misalnya nih ambil cerita nih ya, lupa tahunnya ya, aku kalau angka agak lemah ini. Satu hari kan di Kick Andy pernah angkat cerita tentang seorang pilot ya, namanya Mas Dwi. Waktu dia jadi calon pilot lah ya, waktu belajar. Nah terakhir sebelum dia dapat kelulusan atau brevet pilot, dia bersama pelatihnya, instrukturnya terbang. Tahu-tahu itu banyak awan dan seterusnya, nabrak gunung gede, pam, jatuh, pes, terbakar. Maka badannya semuanya ini terbakar ya. Waktu itu berapa persen ya? 50 atau 40%, tapi ini hancur. Dioperasi sampai 37 kali, operasi plastik supaya hidungnya dibenerin lagi. Telinganya nggak bisa, telinganya habis gitu. Kalau ingat cerita itu pasti bisa membayangkan ya. Ini udah pokoknya wajahnya udah hancur, rusak gini. Nah, itu sekian tahun yang lalu cerita tentang Mas Dwi Darmawan ini. Nah, Mas Dwi ini waktu itu aku cerita tentang the power of love. Jadi bagaimana dalam kondisi wajahnya, badannya hancur, rusak gitu ya, dan koma beberapa hari, itu sebenarnya udah harusnya meninggal. Ternyata kekasihnya, pacarnya itu mau menunggu, merawat, dan ketika ya dibilang sembuh, akhirnya mereka menikah, walaupun ternyata wajah dari Mas Dwi ini udah rusak. Jadi kenapa kekuatan cinta? Perempuan ini mau menerima kekasihnya dulu yang sudah rusak wajah dan tangannya bahkan kaku gini. Karena urat-uratnya ini udah nggak bisa diperbaiki, jadi tangannya ini kaku begini. Jadi kalau salaman tuh nggak enak gitu loh. Nah, apa yang aku mau ceritakan, itu kira-kira 7 tahun yang lalu, aku angkat cerita tentang Mas Dwi ini. Kemudian satu hari pas kemana ya, dari Jogja atau dari Semarang aku lupa. Pas mau naik pesawat, nah ini aku kasih tahu ya, kalau aku naik pesawat itu biasanya paling belakang, nunggu semua orang masuk dulu baru aku masuk. Kenapa begitu? Karena gimana ya, mau dibilang nanti cerita dibilang sombong. Kalau aku duduk gitu, kalau ada orang lewat, orang Pak Andi, Mas Andi, Bang Andi, akhirnya ngobrol sedikit menghambat orang-orang yang sedang menunggu jalan di belakang. Jadi aku tunggu semua orang masuk baru aku masuk supaya tidak mengganggu lalu lintas di dalam pesawat gitu. Nah aku sudah menunggu nih, udah sepi nggak ada orang, baru masuk. Begitu masuk, aku kok lihat ada beberapa orang. Begitu masuk, waktu mau masuk, aku lihat ada beberapa orang datang dari belakang gitu. Loh, kok masih ada orang? Begitu aku noleh, kaget sekali. Kenapa? Ada orang wajahnya seperti Mas Dwi itu. Nggak ada cupingnya gini, waduh matanya, kelopaknya ini. Wah, pokoknya nanti lihat ya, ada cerita tentang itu. Nah, aku kan kaget, tak kira Mas Dwi tadi. Noleh, terus aku lagi mikir-mikir, wah penasaran. Aku bilang, halo, Anda siapa? Dia ketawa. Pasti Mas Andi pikir saya Dwi ya? Kok tahu? Saya instrukturnya. Kaget. Kenapa kaget?
Baru teringat, jadi waktu kita ngangkat kisah tentang Mas Dwi ini, pilot ini, nggak terpikirkan. Kan ada dua, Mas Dwi sama instrukturnya. Nah waktu itu, aduh pokoknya goblok banget aku. Nggak inget bahwa ini juga ada korbannya. Yang kami angkat cerita tentang ini, mungkin karena fokus ke The Power of Love. Nah, terus dia cerita, saya instrukturnya. Mas Andi, dia bilang gitu, saya udah bosen ditanyain orang. Maksudnya apa? Setiap orang ketemu saya, selalu bilang, Pak, Bapak yang di Kick Andy ya? Bukan, saya belum pernah masuk Kick Andy, tapi kepengen masuk Kick Andy. Dia guyon gitu kan. Terus kebetulan lagi. Tapi sebenarnya nggak ada yang kebetulan, Tuhan udah atur lah itu ya. Dalam hidup kita nggak ada yang kebetulan, pasti itu sudah diatur sama Tuhan. Cuma kita kadang-kadang tidak mengerti bahwa Tuhan sedang mengatur atau merencanakan hidup kita. Nah, dia bersama teman-temannya, ternyata harusnya temannya atau atasannya itu duduk sama aku. Terus atasannya bilang, sudah begini aja Pak Andi. Pak Andi duduk sama, kok jadi lupa namanya ya. Maaf, lupa. Duduk sama Mas ini gitu kan. Saya ngalah, saya pindah. Akhirnya kami duduk berdua. Nah, di situ dia bercerita tentang apa yang terjadi. Saya bilang, Mas, boleh nggak tampil di Kick Andy? Saya pertemukan dengan Mas Dwi. Jadi kalau masih nonton, waktu itu nonton, karena ini belum lama loh ya. Kalau nonton, nah dua-duanya tampil di Kick Andy. Antara instrukturnya dan calon pilotnya. Dua-dua sebenarnya akhirnya nih, kalau waktu kan kami naik pesawat, terus dia bilang, Mas Andi, saya kan tanya nih, apa dampak dari kecelakaan itu? Oh iya, mimpi saya terkubur. Mimpi saya tidak bisa saya wujudkan. Sebagai mimpi dia ingin jadi pilot dong. Dia bilang, saya kalau lihat ini kan kaptennya keluar tuh nyapa kami, karena mungkin sejawat mereka ya. Saya kalau lihat pilot-pilot begini, saya sedih gitu. Ada perasaan ngenes. Saya ingin sekali jadi pilot, nggak bisa. Nah, iya, orang selalu ngirain kembar. Soalnya karena sama terbakarnya hampir sama itu. Sehingga botaknya kayak aku juga, tapi hidungnya apanya berantakan. Nah, intinya bisa aku menemukan cerita secara tidak sengaja seperti itu. Akhirnya kan jadi topiknya. Nah, itu yang terjadi. Terus ada pertanyaan, kesulitan membuat program. Sejauh ini ya syukurlah Kick Andy nggak pernah mendapat kesulitan. Rata-rata yang diundang juga bisa datang, mau dari ujung Papua, ujung Aceh sana, rata-rata ternyata bisa. Pembatalan itu hanya 1-2 seumur 14 tahun itu, dan itu pun mungkin karena yang bersangkutan sakit ya. Tapi ya nggak tahu lah, pokoknya semuanya jadi lancar. Kesulitannya apa? Kesulitannya sekarang ini sedih nih, nggak ada tamu karena COVID ini. Aduh, coba siapa yang bisa menghentikan COVID, diberhentikan dulu nih. Soalnya kalau ini boleh curcol ya, kalau taping nggak ada penonton, gimana ya, kurang gimana gitu loh. Tepuk tangan sendiri. Yang nonton tim Kick Andy, yang udah wajahnya aku bosan liatnya itu. Kalau penonton kan ada yang teriak-teriak, ada yang berisik, ada yang jadi dinamis. Wah, kalau tepuk tangan itu jadi membakar semangat, on fire gitu lah. Kalau nggak ada penonton beda. Jadi ya, I miss you ya penonton ya. Kalau penonton Kick Andy yang setia di sini, aku juga merindukan kalian. Banyak yang bilang, Pak Andi, Mas Andi, Bang Andi, aku kangen nonton di studio. Sama, aku juga kangen ya. Oke. Buka pertanyaan, Bang Andi, apa buku yang dibagi-bagi tiap acara itu bagaimana sistemnya? Buku-buku yang dibagi, rata-rata kami beli buku itu 700 ya, 500 dibagi di studio, 100 dibagi di Kick Andy Show website, kickandy.com maksudku, terus 50 dibagi di Twitter, kemudian juga ada Instagram, aku nggak tahu Instagram masih dibagi-bagi buku, pokoknya gitulah. Dan ada yang dibagikan di acara live di IG seperti ini ya, Instagram. Ada 5 buku nanti kita bagikan. Pernah diteror atau diancam? Oh pernah, diancam oleh aparat pernah, diancam oleh intelijen pernah,
diancam oleh preman pernah. Tapi ya udah biasa sih waktu zamannya Orde Baru, Pak Harto dulu sering. Kan aku waktu itu di Media Indonesia sudah level redaktur pelaksana, artinya satu tingkat di bawah pemimpin redaksi. Kemudian pernah jadi pemimpin redaksi, udah ditelepon, diteror, diancam oleh pemerintah, tuh biasa. Tapi ya itu pekerjaan wartawan seperti itu ya, penuh dengan ancaman, penuh dengan teror. Tapi karena ini profesi yang kita cintai, kita nggak takut, nggak ngaruh gitu. Pemilihan buku, yang pilih buku tim Kikendi, namanya Zikri dan Esti. Nah, dua orang itu yang biasanya menyeleksi sesuai dengan tema. Kemudian kalau bukunya cocok, temanya sesuai gitu ya, kemudian itu yang dipilih. Tapi tetap minta ACC dari aku, diceritakan isinya. Kalau aku nggak sempat baca, diceritakan isinya begini. Kemudian harganya segini. Kemudian ini diharapkan menginspirasi orang untuk apa. Jadi itu dibagikan gratis. Kenapa bagi-bagi buku gratis? Ada yang tahu? Karena zaman kecil aku, itu kan aku suka buku tapi nggak mampu beli buku. Ya, karena ibuku sekali lagi hanya tukang jahit. Ayahku tukang betulin mesin tik. Mereka bercerai, berpisah. Terus apalagi ya pertanyaannya ya? Pak Andi, kenapa sekarang di KKND menampilkan tokoh high profile? Maksudnya mau tanya atau memang di KKND sebenarnya gini loh, lama sekali kita nggak menampilkan tokoh, karena di KKND itu kami ingin kalau tokoh yang tampil ini tokoh yang betul-betul memenuhi kriteria, nggak ada cacatnya. Nah, untuk mencari orang yang nggak ada cacatnya di Indonesia itu susah sekali. Jadi beberapa orang yang mungkin karena isunya kami tampilkan, tapi yang kita mau juga adalah orang-orang yang ya bisa menjadi teladan. Karena beberapa kali kami juga tanda kutip waktu kami tampilkan orangnya baik, tapi belakangan berubah ya. Jadi itu ada penyesalan juga. Nah, ini yang menjadi KKND sulit. Dan memang rohnya KKND yang hadir di KKND itu adalah orang-orang kecil sebenarnya yang lebih banyak lagi ya. Di situ jarang artis, sesekali ada artis ya, tapi jarang. Di KKND itu paling banyak tukang becak, tukang jamu, petani, buruh, para pejuang lingkungan, orang-orang kecil ya, itu yang paling banyak. Karena ternyata kita bisa belajar banyak justru dari orang-orang kecil itu ya. Kenapa? Pertama, mereka itu rata-rata umumnya ini adalah orang yang ikhlas, orang yang tulus, orang yang jujur. Kemudian dalam keterbatasan mereka, ya, apakah keterbatasan ekonomi, keterbatasan pendidikan, mereka berbuat baik untuk orang lain. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain juga mereka udah berbuat baik. Nah, menurut aku ini cerita menarik, karena orang kecil, tanda kutip, seperti itu, bisa berbuat baik. Apalagi kita yang mungkin kemampuannya lebih dari mereka secara ekonomi, secara pendidikan, akses ya, pengetahuan, kita mungkin lebih dari mereka. Lah kalau mereka berbuat baik, kenapa kita tidak? Nah, jadi aku ingin kita belajar, dan aku belajar dari orang-orang seperti itu. Untungnya jadi host KKND, aku bertemu dengan orang-orang inspiratif. Jadi tiap hari hatiku ya diasah sedemikian rupa untuk belajar memahami bagaimana hidup ini harus diisi supaya bermakna ya. Nah, profesi sebagai jurnalis ya aku syukuri juga. Kenapa? Ya kalau ketemu presiden bisalah kira-kira gitu. Ketemu menteri gampang lah. Ketemu pejabat mudah. Ketemu artis, ketemu orang-orang terkenal udahlah itu gampang. Nah, itu yang membuat aku belajar mengukur. Kalau ketemu presiden, aku merasa tidak lebih rendah dari presiden. Bukan sombong, bukan wah Handinoy belagu loh. Bukan. Artinya kita sesama manusia aja. Kebetulan dia presiden, aku jurnalis gitulah. Toh satu hari dia bukan presiden lagi. Satu hari dia jadi orang biasa juga gitu. Hanya karena hari itu jabatannya presiden. Ketemu menteri, sama. Aku tidak merasa lebih rendah dari menteri. Karena dia menteri jabatan, satu hari dia gak menteri juga gitu lah. Nah, jadi belajar menyeimbangkan itu. Ketemu tukang beca, ketemu tukang jamu, ketemu pemulung, ketemu apa lagi ya, buruh,
ketemu petani, ketemu nelayan, aku tidak pernah merasa lebih tinggi dari mereka. Sama, mereka juga manusia. Mereka profesinya nelayan, profesinya tukang beca. Semua punya nilai. Jadi kita nggak bisa menempatkan diri lebih tinggi dari orang lain, ya, hanya karena kita lebih kaya, hanya karena pendidikan kita lebih tinggi, kemudian kita merendahkan orang lain. Enggak. Aku belajar dari orang-orang kecil itu bahwa hidup ya begitu. Kita tidak boleh merasa lebih rendah. Rendah hati iya, tapi rendah diri jangan. Kita harus punya dignity. Kita harus punya integritas. Kita harus punya harga diri. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, kita harus punya harga diri. Karena harga diri itu yang membuat kita merasa bahwa kita punya harga yang harus kita jaga juga. Ada dignity. Jadi kita nggak boleh dihina orang juga. Ya, bukan berarti kita pukul aja kalau kita dihina. Bukan. Kita jangan menempatkan diri untuk bisa dihina oleh orang lain. Karena kita miskin, belum tentu kita kalah dalam sisi yang lain. Mungkin dari ekonomi kita kalah. Kearifan mungkin kita lebih arif dari orang-orang yang mungkin uangnya banyak. Ukuran kebahagiaan juga relatif ya. Ada yang bahagia karena punya harta, ada yang bahagia karena punya cucu, punya anak, ada yang bahagia karena dia bisa makan sehari-hari dengan layak, dan ada yang bahagia karena dia bisa sekolah sampai SMA. Kebahagiaan itu relatif ya. Jadi kita nggak bisa menjadikan satu indikator, satu hal dalam hidup kita sebagai ukuran. Ada orang bilang, aku bahagia kalau aku kaya raya. Enggak ada yang salah. Sepanjang uang yang didapat, kekayaan yang dia dapat, didapatkan dengan cara yang halal. Ya boleh, nggak ada yang salah di situ. Aku bahagia kalau aku belajar terus sampai profesor, aku punya mungkin 10 gelar. Di KKND ada orang yang gelarnya sampai 37. Nggak apa-apa, dia bahagia dengan apa yang dia capai. Jadi kita nggak bisa bilang, gitu aja bahagia. Wah, ukurannya nggak pas sama aku. Oh, berbeda-beda orang. Dan tujuan hidup manusia itu adalah mencari kebahagiaan. Aku nggak tahu, teman-teman ada yang sampai hari ini belum menemukan kebahagiaan atau sudah? Coba, mana siapa yang sudah pernah merasa bahagia itu sederhana? Coba contohnya apa? Bahagia itu sederhana. Jadi teman-teman, terima kasih banyak ya sudah ngikutin acara ini, sudah meluangkan waktu. Ya pasti berharga sekali waktunya, tapi hari ini kita bisa ngobrol. Terima kasih, minta maaf kalau selama ini di KKND tidak bisa interaksi. Di KKND banyak pertanyaan yang aku nggak bisa jawab karena memang ya jawabnya nggak tahu caranya. Sekarang hari ini dan mudah-mudahan bisa Sabtu depan aku membuka diri untuk bertanya apa saja ya. Nanti kita tentukan topik-topiknya, kemudian teman-teman bisa bertanya. Oke, sehat selalu, jaga diri, jangan berani-beranian, jangan menantang maut ya, jangan tidak disiplin, karena nyawa itu hanya satu. Kalau ada apa-apa, bukan cuma kalau kita meninggal selesai sudah, tapi orang yang kita tinggalkan itu yang akan sedih, meratap. Jadi jangan lakukan itu. Kalau ingin membahagiakan orang lain, tidak ingin membuat orang lain sedih, orang-orang yang kalian cintai sedih, patuhi ya untuk tetap stay at home, bekerja dari rumah, bersih-bersih, cuci tangan dan lain-lain. Oke, sampai jumpa, sehat selalu. Saya Andi Noya, mohon pamit. Terima kasih untuk waktunya. Bye-bye teman-teman.